Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya belajar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Ustaz mulai pelajaran hari ini, Ustaz akan absen terlebih dahulu. Kalau Ustaz absen, namanya silakan dilanjut. Aulia Sandra Khairun Nisa, Ceril Nomin Taslifi, Danisa Abdullah Putri, Angga Aisyah Salma. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doa pada hari ini. Siapkan berdoa. Speaking terlebih dahulu. Oke, coba perhatikan ke depan. Speakingnya adalah kalian ikuti gerakan yang Ustaz pegang. Siap? Oke, coba tepung konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap ya konsentrasi? Sekarang perhatikan apa yang Ustaz pegang dan ikuti. Pegang kepala, pegang telinga, hidung, mata, mulut, telinga, kepala, mata, hidung, telinga. Oke, terima kasih. Yang kedua, SPG yang kedua adalah kalian ikuti apa yang Ustaz ucapkan. Paham? Oke. Pegang kepala, pegang telinga, mata, hidung, mulut, kepala, mata, hidung, telinga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, silakan dibuka buku dan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional. Sudah siap bukunya anak?
Oke. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Berpikir menggunakan kode-kode rumit. Lalu bagaimana berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional itu adalah satu metode atau cara berpikir yang mencerahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Nah, di sini ada 4 poin penting utama, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Ada berapa anak-anak? Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ada yang tahu apa sih dekomposisi? Penguraian. Oke, sekarang kita bahas. Nah, dekomposisi adalah proses yang membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Dekomposisi adalah yang pertama menyampaikan bahan. Contoh di sini adalah bahan apa ini, anak? Nasi goreng. Pernah makan nasi goreng? Oke, dekomposisinya adalah pertama kamu harus menyiapkan bahan-bahannya, nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, mengiris bumbu. Yang ketiga, menggoreng telur. Yang keempat, menumis bumbu. Yang kelima, mencampur semua bahan dan masakannya. Nah, setelah dekomposisi ini sudah teratur untukannya, maka kalian bisa masak nasi goreng dengan teratur dengan secara komputasional. Paham anak? Ya, kita lanjut. Yang kedua apa tadi? Pengenalan pola. Nah, di sini ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya, pengenalan pola adalah tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, itu kamu pernah merasakan pengenalan pola. Contohnya saat membuat nasi goreng, tadi contohkan ya, langkah-langkahnya, menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Pernah di rumah masak mie? Pernah masak nasi goreng? Polanya, tadi kan dekomposisinya, sekarang polanya. Selanjutnya yang ketiga apa tadi anak-anak? Nah, ini abstraksi.
adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya adalah agar tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak, bisa fokus pada inti masalah. Nah, contoh dalam kegiatan sehari-harinya adalah saat mengendarai sepeda. Pernah kamu mengendarai sepeda? Pernah ya, mengendarai sepeda. Saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara bekerja rem setiap gear atau bahan pembuat bannya. Sekali itu disebut dengan abstraksi. Jadi kamu fokus kepada tujuan kamu, yaitu menggayuh, menjaga keseimbangan dan rem. Kamu nggak usah berpikir bagaimana sih membuat ban sepeda, terus bagaimana cara bekerjanya itu, gear dan lain sebagainya. Ya. Oh, lanjut. Sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya yang keempat adalah algoritma. Apa sih algoritma itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Algoritma adalah langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Jadi hasil akhirnya adalah algoritma. Nah, ciri algoritma yang baik yaitu urutan yang pertama adalah urutannya yang jelas. Tadi komposisi, cara masaknya bagaimana, kemudian bahannya, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Tidak memiliki arti ganda. Kalau masak nasi goreng, tentu kita siapkan nasi, telur, bumbu-bumbu nasi goreng, dan minyak gorengnya. Ya. Yang ketiga adalah pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi algoritma ini setelah kita melakukan aktivitas, contohnya membuat nasi goreng, setelah selesai sudah jadi, baru kita bisa menikmati nasi goreng. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Membuat makanan, namanya nasi goreng, sakit dan sebagainya. Terus kita kita mainan, ya pernah mainan, main semacam Roblox itu ya. Terus puzzle, terus atau tutorial cara melakukan sesuatu. Itu kalau di rumah, yang kita lakukan misalnya cara merakit mainan, gitu cari di YouTube misalnya. Jadi tutorial itu adalah algoritma atau tutorial melakukan sesuatu. Oke, mestinya paham anak-anak? Wah, kita tes speaking lagi, ya semangat. Tes speakingnya adalah pagi, siang, dan malam. Kalau saya bilang pagi, berarti kalian tepuk satu kali. Pagi, pagi, beneran. Pagi, pagi, siang. Kalau siang 2 kali ya. Kalau malam 1 kali. Kalau malam tidak bersuara. Oke. Coba. Pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Contoh dalam kami mahasiswa asal besar kerjaan prestasi IPA sistem manusia keuangan. Nah, di komposisi dari sampaikan dari materi, produk, tampil, diskusi dan sebagainya. Terus pengetahuannya adalah pembuatan setiap slide sama itu pertama judul, dua gambar dan 3 poin penting kan. Lanjut. Nah, ini contoh abstraksi fokus pada
kan yang perlu berapa sama enzim yang lalu kita untuk evaluasinya. Nah, kelima, buat jadwal kerja untuk hari Sabtu, satu kita dari Amerika, hari kedua dari Amerika dan setiap anak membuat bagian slide. Hari keempat, membagikan dan desain slide yang hari kita melakukan presentasi bersama. Ini memanfaatkan video profesional untuk melatih kemampuan teknologis dan terstruktur, membuat perencanaan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Jadi fondasi penting kita akan tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik dan matematika di sini. Yang paling terus kita lanjut. Nah, kesimpulan dari berpikir komputasional adalah batu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat 4 pilarnya. Apa saja anak? Teknologi, pemahaman pola, transaksi, algoritma. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, sekarang. Ustaz akan bertanya kepada yang di ya. Baik anak-anak, kalau sudah paham, jawab pertanyaan. Kanza, sebutkan pilar utama berpikir secara komputasional. Ya. Pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Oke, tepuk tangan. Hana. Ya. Hana. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma. Oke, tepuk tangan. Tanya terakhir. Nadia. Nadia. Tadi kan Hana sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sekarang kamu sebutkan contoh apa yang dimaksud dengan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Resep makanan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya Ustaz akan berikan kalian tugas APD. Kan nanti kamu kerjakan ya. Sudah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama dan membaca di mana tertulis. Allahumma
Semoga pembelajaran hari ini dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.